Salam transformasi. Kita berada di dalam channel Perilaku Mulia. Hari yang baik ini kita akan membahas mengenai lebih dalam tentang perilaku mulia. Adapun narasumber di depan kita yaitu Dr. Insinyur Maidun Purba MPD. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan pemaparan beliau tentang apa itu perilaku mulia. Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kita akan menguraikan apa yang disebut perilaku mulia dan bagaimana itu dikerjakan. Jadi perilaku mulia atau yang sering disebut dengan akhlak mulia adalah segala bentuk tabiat dan budi pekerti yang luhur yang dipraktekkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan merupakan suatu kebiasaan di dalam kehidupan seseorang. Itulah secara hakikat ataupun inti daripada perilaku mulia. Nah, lalu apa yang menjadi isi daripada perilaku mulia ini? Ada 3. Yang pertama disebut dengan perilaku inti, yaitu yang ada di paling dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah perilaku jiwani yang merupakan ide-ide yang sudah mengandung nilai-nilai. Dan yang ketiga adalah perilaku praktis yang selalu otomatis terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan melihat apa isi daripada inti perilaku mulia. Pada dasarnya ada 3 inti daripada perilaku mulia. Yang pertama itu adalah kejujuran. Ya, jadi saya kira kita mengerti kejujuran itu adalah bagaimana apa yang kita katakan itu yang sebenarnya. Ya. Kemudian adalah integritas. Nah, yang disebut integritas adalah kesamaan apa yang kita buat dengan apa yang kita katakan. Dan kesamaan antara apa yang kita katakan dan kita buat, itu namanya integritas. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan satu beban yang siap dikerjakan atas setiap kepercayaan yang diberikan. Ya, jadi menjadi tanggung jawab. Itulah 3 hal yang menjadi inti daripada perilaku mulia manusia. Lalu yang kedua adalah perilaku jiwani. Ini sudah mengandung ide-ide atau gagasan. Yang pertama, orang berperilaku mulia tentu memiliki sikap ketuhanan atau perilaku ketuhanan. Artinya memiliki prinsip bahwa dia bertuhan dan mengenal Tuhan. Yang kedua adalah perilaku kemanusiaan. Jadi perilaku manusia ini menunjukkan bahwa dia bersifat manusiawi. Ya. Ada kaitannya dengan perilaku dalam kehidupan sesama manusia. Yang ketiga adalah perilaku persatuan. Ya, mampu bersatu dengan siapapun dan dimanapun. Ya. Yang keempat adalah perilaku permufakatan atau komunikasi atau dialog. Dan terakhir adalah perilaku keadilan. Mau melakukan sesuatu dengan adil dan juga mengharapkan diperlakukan dengan adil. Nah, kelima perilaku mulia dalam nilai-nilai sebenarnya bagi kita Indonesia sudah tidak asing. Karena itu sudah dituangkan dalam bentuk dasar negara kita atau yang kita sebut ideologi kita, yaitu Pancasila. Dan kita mengenal ada butir-butir yang sudah dijabarkan sebagai langkah atau sebagai tindakan-tindakan praktis daripada perilaku jiwani yang merupakan bagian dari perilaku mulia. Nah, lalu yang ketiga itu adalah perilaku praktis. Ya, adalah misalnya begini, seseorang otomatis dalam keadaan apapun itu keluar. Ada 5. Yang pertama itu adalah kesadaran kerukunan. Apapun yang kita jalani, mesti kita menemukan berbagai perbedaan. Karena itu, setiap orang yang berperilaku mulia, dia punya kesadaran kerukunan. Dalam keadaan berbeda berbagai hal dalam kehidupan, dia mampu hidup rukun. Terlebih kalau buat kita bangsa Indonesia, berbeda agama. Kemudian yang kedua adalah kesadaran kearifan lokal. Kalau kita lihat kearifan lokal, artinya apa yang menjadi bawaan seseorang oleh karena lahirnya di mana. Bisa itu bahasa, bisa itu pakaian, bisa itu suku dan yang lain-lain. Itu seorang perilaku mulia harus sadar bahwa ada kearifan lokal yang harus dia mengerti. Yang ketiga adalah kesadaran pengawasan.
ini kita sering mengenal atau sudah mengenal dengan tidak asing apa yang disebut dengan di atas langit ada langit. Jadi setiap orang yang berlaku mulia dia mesti menyadari akan ada pengawasan. Ya. Kalau kita di satu komunitas agama, pemimpin agamalah yang mengawas. Kalau di satu struktur pemerintahan, pimpinannya yang menjadi pengawas. Bahkan kalau di desa, kita diawasi oleh perangkat desa yang ada. Dan kalau kita lihat sekarang dalam hal ini, dengan teknologi yang sekarang, pengawasan itu sungguh harus disadari karena di mana-mana ada CCTV. Itulah yang harus dimiliki seorang berlaku mulia. Dia harus menyadari bahwa kehidupannya keberanian diawasi. Yang keempat adalah kesadaran kerakyatan. Apa itu kesadaran ekonomi kerakyatan? Saya garis bawah. Saya ulang ya. Maaf saya ulang. Kesadaran ekonomi kerakyatan. Apa itu kesadaran ekonomi kerakyatan? Ialah kita menyadari bahwa hidup kita harus kita hidupi dengan keadaan ekonomi kita. Ya. Ditambah dengan sikap menyesuaikan dengan sekitar. Jadi kesadaran ekonomi kerakyatan ini adalah bentuk sikap yang kita tidak akan berlebihan, kita juga tidak akan menjadi hedonis dan sebagainya ya yang bersifat menyangkut kehidupan sehari-hari. Terakhir adalah kesadaran disiplin kesehatan. Setiap orang punya sensitivitas berbeda-beda. Ada orang yang tidak bisa memakan yang terlalu pedas. Demikian juga ada orang yang tidak bisa di suhu dingin. Maka dia harus mengatasi dengan tambahan-tambahan, misalnya pakaian dan sebagainya. Jadi inilah kesadaran yang dimiliki orang yang berperilaku mulia secara praktis. Nah, inilah yang dapat saya uraikan mengenai apa itu perilaku mulia. Jadi ada 3 komponen di dalamnya dan masing-masing komponen ada uraiannya. Nah, saya kira itu yang bisa sampaikan Pak Michael untuk hari ini mengenai apa sih perilaku mulia itu. Terima kasih. Demikian pemaparan tentang apa itu perilaku mulia. Sungguh ini menjadi beban atau menjadi tanggung jawab kita semua, dan ini dipromotori oleh Bapak Maidun sendiri lewat gerakan-gerakan perilaku mulia yang beliau sudah kerjakan sebelumnya ya, dari jauh-jauh hari, bukan di saat-saat ini saja sebetulnya. Bahkan kita boleh melihat bahwa ini sudah memberi dampak buat khususnya daerah di mana Pak Maidun berdomisili. Sejak lama bahkan kita boleh melihat gerakan-gerakan ini sudah mulai berkembang. Nah, kita ingin tahu nih Pak, sebetulnya perilaku mulia ini sejak kapan Bapak mulai setidaknya mendapatkan visi dan mulai menjalankannya itu Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Michael ya. Jadi kalau perilaku mulia sejak lama sudah saya pelajari ya, dari berbagai pelajaran-pelajaran yang kita dapat, baik itu di lingkungan sosial keagamaan, adat dan lain-lain. Tetapi secara definisi perilaku mulia ini muncul dan mulai terpikir oleh saya ketika kami memulai namanya Desa Sadar Kerukunan yang ada di Lampung Timur di tahun 2020 yang lalu. Nah, sebelum COVID ya. Jadi pada tahun itu pemerintah provinsi, dalam hal ini Kementerian Agama, menetapkan desa kami ini sebagai Desa Sadar Kerukunan. Itu program pemerintah. Nah, dalam waktu berjalan saya sebagai pembina FKUB Lampung Timur itu bersama-sama dengan anggota menangkap satu pemikiran bahwa kalau Desa Sadar Kerukunan ini bisa terjadi kalau orang-orangnya berperilaku mulia. Nah, dari situlah maka kami definisikan perilaku mulia dan akhirnya kami jadikan gerakan bersama, dan hari ini kami bersama-sama dengan FKUB Lampung Timur menjadikan ini gerakan moral. Jadi kalau ditanya kapan persisnya, kalau per definisi tahun 2020. Tapi kalau pemikiran tentang perilaku mulia itu sejak lama memang sudah saya gali. Demikian Pak Michael.
Oke, tadi Bapak memaparkan tentang dimulai dari daerah Bapak ya di Lampung itu. Nah, kita kan belum tahu nih sebetulnya daerah Bapak itu di mana di Lampung. Ya. Dan juga tadi Bapak sempat menyinggung tentang FKUB. Nah, perlu rekan-rekan pemirsa ketahui, kita kan juga belum jelas ini FKUB apa visinya kan, karena ada dua Bapak singgung tentang domisili dan FKUB. Boleh Bapak jelaskan tentang domisili Bapak dulu pertama kali memulai perilaku mulia ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya berdomisili sudah hampir 30 tahun barangkali ya, di Lampung Timur, tepatnya di Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuan Ratu. Itulah tempat domisili saya yang selama ini, dan di situ juga lah saya bertumbuh dan berkembang dalam berbagai hal, baik itu di bidang sosial masyarakat, dan termasuk saya juga adalah pembina FKUB Lampung Timur. Nah, kami mau bertanya kembali nih Pak tentang apa sih yang dimaksud dengan FKUB itu ya Pak ya? Boleh Bapak jelaskan lebih detail? Ya, terima kasih Pak Michael. Jadi FKUB secara singkatan disebut sebagai kepanjangannya adalah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Ya, jadi adanya FKUB di negara kita merupakan produk hukum dari peraturan bersama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan FKUB secara praktis buat yang kami alami di Lampung Timur adalah bagaimana supaya terbangun hubungan yang baik di antara komunitas, khususnya lintas agama, sehingga kerukunan lainnya akan mengikuti. Nah, selama ini yang sudah kita kerjakan adalah mengacu kepada peraturan yang ada tersebut adalah mengatur bagaimana hubungan antar umat beragama, khususnya tentu dalam hal pembangunan rumah ibadah. Itu singkatnya Pak Michael. Kita kembali ke perilaku mulia lagi ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Michael. Nah, tadi sudah dijelaskan sejak kapan perilaku mulia ini mulai didengungkan, dan Pak Maidun Purba sendiri mendapat visi untuk mengejawantakan perilaku mulia. Dan kami boleh tahu nih Pak, sejauh mana daya jangkau perilaku mulia yang Bapak sudah dengungkan? Apakah hanya di Lampung Timur saja? Ya, baik. Ya, jadi perilaku mulia ini memang lahir di Lampung Timur ya, bersama dengan teman-teman yang ada di FKUB, ya kan. Namun dalam implementasi gerakannya kita sudah berbagi dengan zaman sosial media ini sebenarnya ke seluruh provinsi, bahkan juga seluruh Indonesia ya. Karena apa yang kita buat adalah langkah yang pertama sekarang ini bagaimana kita membuat kutipan mengenai perilaku mulia ini setiap hari kita sebarkan ke semua jaringan-jaringan kita. Jadi kalau dibilang jangkauan secara tempat mungkin lebih masih di sekitar Lampung Timur ya, baik itu komunitas lintas agama maupun komunitas masyarakat secara umum. Nah, lalu yang keluar tentu melalui sosial media, jejaring ataupun komunikasi kita sudah provinsi bahkan nasional. Begitu kira-kira apa yang bisa kami sampaikan dengan jangkauan kami. Harapan, saya mau bertanya kembali ke Bapak ini, harapan ke depan tentang visi misi perilaku mulia ini. Ya, baik ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kita sudah memiliki para pakar yang banyak, mungkin juga saintis yang banyak. Tapi kita merasa orang-orang yang berperilaku mulia itu masih kurang. Oleh karena itu harapan saya melalui gerakan yang kita sudah mulai ini semua bisa menangkap dan ini menjadi isu yang ditangkap oleh semua bangsa Indonesia. Itu harapan yang ada pada kami, saya dan teman-teman yang ada di Lampung Timur tentunya Pak Michael. Ya. Saya juga pernah mendengar ada satu tokoh berkata begini, di bangsa kita ini tidak kurang banyak orang pintar. Ya, betul. Tetapi hanya sedikit orang berkarakter. Betul. Kita sih berharap begini, teman-teman, supaya ini bisa langsung diejawantakan ke generasi-generasi muda kita. Apakah Bapak punya visi untuk bisa membagikan atau sharing atau lewat seminar atau lewat dialog kepada generasi-generasi muda ini, Pak? Ya, tentu Pak Michael dengan senang hati ya. Saya katakan di depan bahwa kita mau bekerja sama dengan siapapun, dimanapun untuk membangun perilaku mulia ini. Jadi
dengan keberadaan kita, dengan apa yang sudah kita capai hari ini, kita berharap bisa membagikannya dengan siapapun. Kita sebenarnya sudah punya beberapa channel yang berkaitan dengan perilaku mulia. Pertama tentu kita ada Facebooknya, Perilaku Mulia. Boleh dijelaskan di sini Pak, nama Facebooknya apa? Nama Facebooknya adalah Perilaku Mulia. Perilaku Mulia. Ya. Kemudian ada channel YouTube Perilaku Mulia juga. Ya. Lalu Nanti ada saya akan share di link di bawah kamera, jadi bisa teman-teman sekalian bisa add atau klik link itu. Oke, ada lagi Pak? Selain tadi Facebook, YouTube. Ya, kita juga seperti yang saya katakan di depan, yang paling aktif kita buat adalah kutipan pagi mengenai perilaku mulia dan kutipan malam. Artinya kita semua saling mengingatkan, dalam hal ini dimulai dari kami, untuk kita menyebarkan seluas-luasnya ke jaringan WA ataupun jaringan-jaringan komunikasi lainnya yang isinya, kontennya adalah perilaku mulia. Jadi sejauh ini masih seperti itu ya, kita berharap tentu nanti jaringan-jaringan lain ataupun media sosial lain bisa akan kita kembangkan. Nah, khususnya mungkin Pak, kita berharap di hari-hari ke depan podcast ini juga akan semakin berkembang ya Pak ya. Betul. Lewat perilaku mulia ini, dan juga mungkin nanti kita akan mengundang narasumber yang lain ya Pak ya. Betul sekali Pak Michael. Jadi kita tentu akan sangat diperkaya dengan mungkin kesaksian atau testimoni orang-orang yang sudah mungkin belajar atau bahkan mengalami perilaku mulia, sehingga itu akan menjadi satu masukan atau satu bahan bagi para anak muda milenial untuk bisa mencontoh ataupun menerapkan dalam hidupnya. Begitu Pak Michael. Bagus sekali tadi pemaparan Pak Maidun Purba ya. Nah, kita juga mau bertanya nih Pak, seumpamanya begini, dalam kasus-kasus tertentu di mana sekolah atau dunia pendidikan membutuhkan pelajaran perilaku mulia ini, apakah gerakan Bapak ini juga bisa masuk ke sekolah-sekolah atau ke universitas-universitas, dan siapa saja yang bisa dihubungi? Ya, untuk saat ini belum ada hotline ya Pak ya, belum ada nomor WA. Sementara ini belum ada hotline. Kita tentu berharap ke depan dengan kita awali dengan podcast ini, kita bisa lebih banyak lagi dialog interaktif, bahkan mungkin bahan-bahan yang ada pada kita akan bagikan ke halayak supaya semua kita halayak yang menikmati acara ini bisa belajar dan sama-sama menelaah, mungkin juga bisa brainstorming, tukar pikiran supaya kita semua mengarah kepada perilaku mulia. Demikian Pak Michael. Nah, satu lagi pertanyaan ini tentang perilaku mulia ini. Iya Pak. Saudara, teman-teman sekalian yang menonton channel ini boleh juga bisa langsung berinteraksi lewat Pak Maidun Purba, dan khususnya untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube Perilaku Mulia ini, boleh juga ikut terlibat dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti di belakangnya Pak ya. Dan kita juga siap menerima masukan-masukan. Betul. Ya, masukan-masukan di mana perilaku mulia ini semakin berkembang dan juga channel ini juga semakin berkembang, dan kita berharap bahwa gerakan ini juga bisa mewarnai dunia di sekitar kita, khususnya di dunia anak-anak muda, khususnya di dunia kerja dan dimanapun kita berada. Dan saudara, bagi yang ingin langsung berinteraksi boleh cantumkan nomor nama ya. Bisa nanti kita akan memfasilitasi untuk bisa langsung komunikasi dengan Pak Maidun Purba dalam hal ini sebagai pencetus perilaku mulia. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau closing statement Pak tentang perilaku mulia ini Pak? Ya baik, terima kasih Pak Michael. Yang pertama tentu saya berterima kasih buat Pak Michael yang sudah memfasilitasi pertemuan ini ya. Yang kedua, jauh lebih penting adalah bagaimana perilaku mulia ini sungguh-sungguh menjadi konsentrasi kita semua hari-hari ini. Baik itu masyarakat luas, dunia pendidikan, bahkan mungkin pemangku kepentingan, sehingga kita akan melihat masa depan Indonesia mencapai masa depan yang gemilang. Demikian Pak Michael. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan konten atau channel YouTube Perilaku Mulia ini, dan kami sangat berharap bahwa teman-teman sekalian memberi tanggapan atau memberi pertanyaan-pertanyaan di channel ini, dan kita akan membahas dan menjawab. Dan juga kami berharap untuk subscribe dan like-nya, komen juga.
sehingga channel ini boleh berkembang dan ini boleh menjadi berkat atau boleh menjadi jawaban dalam hari-hari terakhir ini di mana kita membutuhkan karakter yang kuat, khususnya untuk bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Demikian channel Perilaku Mulia ini, dan saya harap kita akan bertemu kembali di channel-channel yang akan datang dalam tema Perilaku Mulia. Salam Perilaku Mulia.